Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan shalom. Perkenalkan, nama saya Rafika Langimpu dengan nomor stambuk A401-20-220. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang latar belakang serta contoh karya masing-masing angkatan periodisasi sastra. Latar belakang dari masing-masing angkatan periodisasi sastra. Yang pertama, latar belakang Angkatan Balai Pustaka. Dalam sejarahnya, awal mula Balai Pustaka terbentuk ketika pemerintahan kolonial Belanda mendirikan komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat pada 14 September 1908. Yang kedua, latar belakang Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru 1930 sampai 1942 dilatar belakangi kejadian bersejarah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Angkatan 1945. Sastra Angkatan 45 ini lahir saat Indonesia masih dalam belenggu pendudukan Jepang menuju kemerdekaan dan terjadinya perubahan iklim politik di Indonesia. Kelahiran angkatan ini memberi warna baru dalam angkatan sastra Indonesia dan penuh kontroversi. Yang keempat, angkatan 1950 sampai 1960. Sastra angkatan 50 dilatar belakangi oleh keadaan Indonesia yang pada saat itu mengalami perubahan yang cukup drastis, yakni dari transisi penjajahan berdarah menuju ke kemerdekaan cemerlang. Yang kelima, latar belakang angkatan 1966 sampai 1970. Angkatan 66 lahir setelah ditumpasnya pengkhianatan G30 SPKI. Kemudian dimuat kembali dalam bunga rampaiannya berjudul Angkatan 66. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya Horizon atau majalah sastra pimpinan Mokhtar Lubis. Yang keenam, Angkatan 1980 sampai 1990. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto, era Orde Baru. Tema Roma percintaan dan kisah kehidupan ini pun didasari oleh kemajuan ekonomi yang hidup indah bagi masyarakat karena pada masa itu perekonomian Indonesia sangat makmur sebelum krisis moneter pertengahan tahun 1997. Dan yang ketujuh, Angkatan 2000-an. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan Angkatan Reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara, Kori Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya Sastrawan Angkatan 2000, sebuah buku tebal tentang Angkatan 2000 yang disusunnya diterbitkan oleh Gramedia Jakarta pada tahun 2002. 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan kritikus sastra dimasukkan Kori ke dalam Angkatan 2000, termasuk mereka yang sudah menulis sejak 1980-an seperti Afrizal Malna, Ahmadun Yosi Herfanda, dan Seno Gumira Aji Dharma, serta yang muncul pada akhir 1990-an seperti Ayu Utami dan Dorothy Rosa Herliani. Berikut beberapa contoh dari karya sastra. Yang pertama, Angkatan Balai Pustaka. Contoh, novel Siti Nurbaya tahun 1922, karya Mara Rusli, cerpen Teman Duduk tahun 1936, karya M. Kasim. Yang kedua, Angkatan Pujangga Baru. Novel Layar Terkembang tahun 1936, karya Sultan Takdir Ali Syabana. Novel Belenggu tahun 1940, karya Armi Jin Pane. Yang ketiga, Angkatan 45. Puisi Aku, karya Khairil Anwar. Tanda Bahagia, karya Bakri Siregar. Yang keempat, Angkatan 1950 sampai 1960.
Puisi Matahari-Matahari karya Mokhtar Lubis. Puisi Tak Ada Esok karya Mokhtar Lubis. Yang kelima, angkatan 1966 sampai 1970. Puisi Kita Adalah Pemilik Syah Republik Ini karya Taufik Ismail. Cerpen Malu Aku Jadi Orang Indonesia karya Taufik Ismail. Yang keenam, angkatan 1980 sampai 1990. Puisi Layang-Layang karya Djoko Pinurbo. Puisi Sebelum Tertawa Dilarang karya Ahmadun Rosi Herfanda. Yang terakhir, angkatan 2000-an. Laskar Pelangi tahun 2005 karya Andrea Hirata. Sang Pemimpi tahun 2006 karya Andrea Hirata. Sekian pembahasan tentang latar belakang serta contoh karya masing-masing angkatan periodisasi sastra dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan shalom dan terima kasih.